Anime ini mengisahkan tentang seorang pemuda bernama Touka Mimori. Dari luar, dia tampak seperti anak pendiam yang jujur dan baik hati. Tetapi karena masa kecilnya penuh dengan kenangan kelam, dia selalu ingin balas dendam pada siapapun yang menyakitinya. Suatu hari, Touka bersama teman sekelasnya mengadakan dharma wisata. Dalam perjalanan, ketua kelas mereka yang namanya Sogo malah diganggu oleh murid nakal. Karena tidak ada yang peduli padanya, Touka memutuskan untuk menghentikannya. Namun, karena selama ini dia dikenal sebagai anak pendiam, perkataannya tidak didengar dan malah ditertawakan. Sementara itu, saat Kirihara menyuruhnya berhenti, siapapun langsung menurutinya karena tidak ingin dibenci olehnya. Kemudian, setelah situasinya tenang, semua orang dalam rombongan itu tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Dewi pemanggil Vicious akan menjadikan mereka sebagai pahlawan untuk membantu kerajaan dalam melawan iblis. Dalam keadaan bingung, para murid bertanya-tanya bagaimana jika mereka menolak perintahnya. Lalu, Vicious mengatakan mereka takkan bisa pulang ke dunia asalnya karena pemanggilan membutuhkan jantung Raja Iblis sebagai sumber elemen kejahatan. Karena merasa tidak punya kekuatan, Sogo mengatakan sepertinya mereka tidak bisa banyak membantu. Kemudian, Vicious pun menunjukkan kalau mereka memiliki suatu kekuatan yang berbeda dengan manusia normal. Untuk mengungkap skill tersembunyinya, satu persatu dari mereka diminta maju dan meletakkan tangannya di kristal penilai. Dari hasil penilaian tersebut, kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan di atas rata-rata. Bahkan ada 3 orang termasuk Sogo yang mendapatkan peringkat S. Kemudian saat Touka mengukur kekuatannya, cahaya yang dikeluarkan berwarna ungu dan lebih redup dari yang lain. Hal ini membuat Vicious enggan berkomentar dan mengabaikannya seakan Touka itu tidak penting untuk mereka. Kemudian saat membuka bingkai status miliknya, Touka menemukan bahwa kelasnya adalah peringkat E terendah. Meskipun punya skill pemberian status abnormal, Vicious menganggapnya tidak berguna karena tingkat keberhasilannya sangat rendah. Oleh karena itu, supaya tidak menjadi beban bagi pahlawan yang lain, Touka akan dibuang dan diteleportasi ke reruntuhan pembuangan. Touka sangat keberatan dengan keputusan tersebut, tetapi dia tidak bisa berbuat banyak karena teman sekelasnya juga tidak peduli padanya. Di antara semua siswa, hanya Sogo saja yang membelanya, tetapi dia juga tidak bisa menyelamatkannya karena Vicious segera bertindak dan melumpuhkannya. Hinaan yang dilontarkan oleh Dewi dan teman-temannya benar-benar membuat Touka sangat kesal. Karena itu, dia berjanji akan kembali dan membalas perbuatan mereka. Tak berselang lama, Touka pun dipindahkan ke reruntuhan. Kemudian, saat ada monster yang mengejarnya, dia mencoba untuk menghentikannya dengan skill melumpuhkan. Selain melumpuhkan, dia juga bisa mengkombinasikannya dengan skill racun, lalu bertahan sebisa mungkin sampai efek racunnya benar-benar bekerja. Skill khusus Touka ternyata punya tingkat keberhasilan yang tinggi. Namun, dikarenakan jumlah MP-nya sangat terbatas, dia belum bisa memakai skill itu secara terus-menerus. Beruntung, ada monster yang mati terkena efek racunnya. Kematian monster tersebut membuat levelnya meningkat drastis, sehingga kapasitas MP-nya ikut bertambah. Berhubung level skillnya sudah bertambah, dia juga bisa menargetkan lebih banyak musuh dan menyerang dengan kombinasi beberapa skill. Kemudian, saat semuanya sudah terkena status abnormal, dia hanya perlu menunggu sampai semuanya mati dengan sendirinya. Dengan cara itu, dia bisa terus meningkatkan levelnya tanpa bersusah payah. Kemudian, setelah semua musuhnya berhasil dikalahkan, Touka melanjutkan perjalanan untuk mencari air dan makanan. Karena tak bisa menahan rasa laparnya, dia tidak punya pilihan lain selain memakan daging monster yang dikalahkan. Namun, tampaknya daging itu sulit untuk dimakan karena seluruh tubuhnya terbuat dari asam. Untungnya, kantung sihir yang dia bawa ternyata bisa dipakai memunculkan makanan dan minuman. Dengan begini, Touka masih bisa bertahan dan melanjutkan perjalanannya di dalam reruntuhan itu. Berkat skill abnormal yang dimilikinya, setiap musuh yang menghampirinya dapat dengan mudah dikalahkan. Secara tidak langsung, dia menunjukkan pemandangan mengerikan seperti sedang melakukan pembantaian. Meskipun pembantaian itu dilakukan olehnya, tapi dia tidak gemetar atau merasa bersalah. Dia telah menerima diri sendiri menjadi Touka Mimori yang baru.
Saat mencari jalan keluar, Touka memasuki sebuah ruangan untuk memeriksa mayat korban yang tewas di sana. Setelah melakukan pemeriksaan, dia pun mengambil benda berharga yang ditinggalkan oleh korban tersebut. Saat memeriksa ruangan yang lain, dia menemukan sebuah surat yang mengungkap kejahatan Dewi Pemanggil terhadap mereka. Selain surat, di sana juga ditemukan buku dan gulungan mantra terlarang dengan aksara kuno. Touka berpikir dia mungkin bisa memakai peninggalan itu untuk melawan Dewi. Karena itu, dia memutuskan untuk membawanya. Setelah menaikkan level sebanyak mungkin, Touka kembali melanjutkan perjalanannya. Lawan selanjutnya adalah pelahap jiwa. Tampaknya itu merupakan bos terakhir sekaligus lawan terkuat di reruntuhan ini. Untuk menghadapi pelahap jiwa, Touka berencana akan melumpuhkannya dengan skill pelumpuh. Namun, sepertinya dia tidak punya waktu memakai skill itu karena lawannya mampu menembakkan laser sebelum skillnya bekerja. Sementara itu, di luar reruntuhan ada seorang wanita yang mendekat. Wanita itu terlihat seperti sedang buru-buru seakan ada yang mengejarnya. Sedangkan di dalam reruntuhan, Touka masih mencari celah untuk mengalahkan musuhnya. Kemudian saat musuhnya mengeluarkan monster dengan wajah manusia, Touka berusaha mengelabuinya dengan berpura-pura sudah menyerah. Karena mengira mangsanya tidak sanggup untuk melawan, pelahap jiwa tampak menikmatinya. Selagi lawannya lengah, Mimori pun segera menyerang dan melumpuhkan pergerakannya. Setelah itu, dia pun bisa mengalahkannya dengan menanamkan racun padanya. Pada akhirnya, dia menjadi orang pertama yang berhasil keluar dari reruntuhan itu dengan selamat. Sementara itu di tempat lain, para pahlawan yang dipanggil sedang menjalankan tes membunuh monster. Berbeda dengan Touka yang levelnya sudah mencapai ribuan, mereka baru bisa menaikkan level sampai level 18. Bahkan di antaranya ada yang mengalami kesulitan saat disuruh membasmi monster. Di waktu yang sama, Sogo baru saja bangun dari tempat tidurnya. Karena sebelumnya Vicious mengalahkan dia untuk melindungi temannya, dia pun melakukan protes terhadap Vicious sambil mengungkapkan keresahannya. Sebagai Dewi Pemanggil, Vicious mengatakan dia masih bisa menerima perbedaan pendapat, tetapi dia tetap beranggapan bahwa mereka yang tak bernilai harus dibuang. Saat ini, yang lain sedang melaksanakan tes apakah bisa membunuh monster atau tidak. Supaya tidak ada lagi temannya yang dibuang, maka Sogo akan memenuhi perannya sebagai pahlawan kelas S demi mereka yang tidak lulus tes. Karena itu, Sogo minta kepadanya untuk tidak membuang mereka. Beberapa saat kemudian, wanita yang sebelumnya di dekat reruntuhan sedang berlari ke arah hutan. Tak berselang lama, sekelompok orang yang mengincarnya kemudian menemukan jejak yang ditinggalkan olehnya. Meskipun wanita itu bisa menghilangkan hawa keberadaannya, mereka sangat percaya diri dan yakin bisa menangkapnya. Sebab mereka adalah kelompok pasukan khusus yang disebut penjaga suci. Saat Touka keluar dari reruntuhan, dia sudah mencapai level 1700 lebih. Dengan level sebanyak itu, dia ingin memastikan apakah skillnya bisa digunakan dengan cara yang berbeda. Ketika memasuki hutan, Touka melihat ada kelompok slime yang menyerbu slime yang lain. Kemudian dia memanfaatkan kesempatan itu untuk mencoba skill lumpuh pada mereka. Lalu setelah mendapat jawaban dari percobaannya, dia langsung melepaskan mereka karena tidak punya niat untuk membunuhnya. Hal ini membuat slime yang kecil jadi ingin mengikutinya. Pada saat yang sama, jarak antara wanita dan penjaga yang mengejarnya sudah semakin dekat. Karena merasa sulit untuk kabur darinya, wanita itu pun memutuskan untuk memakai teknik roh miliknya. Kebetulan Touka baru saja tiba di sana. Mengetahui ada orang lain di sekitarnya, penjaga itu pun menghampiri Touka untuk merampas barang miliknya. Touka tak ingin mencari masalah dengan mereka. Karena itu, dia menanggapinya dengan lemah lembut sambil menunggu kesempatan untuk menyelinap mundur. Namun, karena mereka sudah terlanjur akan menyerangnya, Touka pun langsung melawan dan menghabisi keempat orang itu tanpa ampun. Menurutnya, mereka tidak semenakutkan monster di reruntuhan, tetapi niat jahat mereka sama bahkan lebih besar sehingga mereka mati pun dia tak merasa bersalah. Tak berselang lama, Touka mengerahkan skill lumpuh miliknya pada wanita yang bersembunyi di sekitarnya. Selain mencurigainya, dia ingin sedikit berbicara dengannya untuk menanyakan jalan menuju kota. Sebelum memberi jawaban, wanita itu menanyakan tentang keberadaan orang yang mengejarnya. Lalu, setelah mengetahui Touka telah membunuh mereka, wanita itu bersedia menjawab pertanyaannya karena bisa dibilang dia telah menyelamatkannya. Berkat informasi dari wanita itu, Touka bisa mengetahui di mana lokasinya serta menemukan tujuan dari perjalanannya.
Setelah keluar hutan, Toka langsung pergi ke kota dengan menyamar jadi prajurit bayaran. Pemeriksaan di pintu masuk ternyata lebih longgar dari perkiraannya. Tidak ada pemeriksaan fisik atau barang bawaan, sehingga semuanya berjalan lancar. Pada malam harinya, dia kemudian datang ke kedai makanan. Selain datang untuk makan, dia juga berniat mencari informasi yang tersebar di tengah keramaian. Dengan mendengar obrolan dari pelanggan lain, Toka bisa mengetahui informasi penting hingga info tentang kesatria terkuat dari tempat itu. Sesudah makan, dia langsung kembali ke penginapan untuk memikirkan kemana tujuan selanjutnya. Untuk mengetahui isi tulisan dalam gulungannya, pertama dia harus mencari seseorang yang bisa membaca mantra terlarang. Selain itu, karena dia juga ingin meningkatkan kekuatan slime-nya, dia membutuhkan bahan dari Raja Tengkorak sebagai bahan untuk penguatan. Demi mendapatkan bahan tersebut, dia pun mendaftar dalam penjelajahan yang diadakan oleh penguasa setempat. Saat hendak mendaftar, secara kebetulan Toka melihat wanita yang sebelumnya ketemu di hutan. Walau sudah berusaha menutupi wajahnya, tetapi ada saja yang mendekatinya karena penampilan wanita itu sangat menarik. Selain itu, dia juga dicurigai sebagai mantan komandan kesatria elf yang saat ini sedang dicari. Untungnya, kecurigaan terhadapnya langsung menghilang karena wajahnya berbeda dengan komandan kesatria. Sebelum menjelajah, Toka berniat untuk membeli perlengkapan di kota. Lalu, saat dia akan pergi ke toko, wanita yang sebelumnya tiba-tiba saja menyapa dirinya. Toka memperingatkan supaya wanita itu lebih berhati-hati. Menurutnya, pria yang tadi mengganggunya kelihatan marah dan sangat membencinya. Meski demikian, wanita itu menjawab lebih baik untuk dibenci daripada disukai dan didekati. Dari jawaban tersebut, membuat Toka tertarik untuk meminta tolong padanya. Dia ingin minta saran agar tidak tertipu saat membeli peralatan dan akan memberinya bayaran. Saat berkenalan, wanita itu menyebut dirinya sebagai Miss Balukas, sedangkan Toka memakai nama Hatisko. Saat itu, keduanya dapat menyadari mereka berdua memakai nama samaran. Karena itu, Toka menegaskan dia punya alasan tersendiri seperti yang dilakukan olehnya. Kemudian, setelah semua perlengkapan sudah didapatkan, mereka pergi ke reruntuhan dan menjalani kegiatannya masing-masing. Tidak lama setelah itu, Toka bertemu dengan pria yang mengganggu Balukas. Menyadari pria itu memiliki niat jahat pada Balukas, dia segera mendekati mereka dan langsung menghabisinya di tempat. Dengan skill lumpuh dan racun miliknya, setiap monster yang mendekat dapat dikalahkan dengan mudah. Hal ini membuat yang lain merasa ada yang aneh sehingga mereka memilih untuk kembali. Sementara Toka tetap melanjutkannya hingga mendapatkan cawan mata naga yang menjadi incaran. Tak berselang lama, Balukas datang menyusulnya. Tanpa berpikir panjang, Toka memberikan benda itu tanpa mengharapkan apapun darinya. Walau sebenarnya ingin memilikinya, Balukas tidak ingin punya hutang budi padanya. Karena itu, sebagai ganti untuk cawan mata naga tersebut, dia ingin menawarkan diri untuk menjadi pengawalnya. Saat ini, Toka memiliki tujuan untuk mengalahkan Raja Tengkorak di lantai terdalam. Karena Balukas terlihat sangat kelelahan, dia pun membiarkannya tidur dengan memakai skill miliknya. Ketika Balukas tertidur, skill penyamarannya tiba-tiba terbongkar. Ternyata, dia adalah Seras Asrein, mantan komandan kesatria elf. Setelah beberapa saat, Seras terbangun di sampingnya Toka. Meskipun Toka sudah membongkar penyamarannya, tapi dia tetap bersikap normal sehingga Seras tidak menyadarinya. Beberapa saat kemudian, mereka berhadapan dengan Raja Tengkorak. Melihat ukurannya yang sangat besar, membuat Seras beranggapan itu bukan lawan yang bisa dikalahkan prajurit biasa. Karena itu, dia akan melawannya dengan kekuatan tertentu dan meminta Toka untuk merahasiakannya. Tanpa banyak bicara, Toka langsung menyerangnya duluan. Hal ini membuat Seras kebingungan dan penasaran dengan kekuatannya. Jika sudah kembali ke permukaan, Toka pun mengatakan akan menjelaskan semua padanya. Setelah mendapatkan bahan yang dibutuhkan, secara tidak sengaja Toka menemukan telur di reruntuhan. Kemudian dia segera mengamankannya karena slime-nya tampak tertarik dengan telur tersebut. Sementara itu di waktu yang sama, para pahlawan juga sedang menjelajahi reruntuhan yang lain. Di saat Sogo sibuk melindungi temannya, yang lain malah fokus menaikkan level dan bertindak semaunya. Beberapa saat kemudian, Seras memberikan cawan mata naga kepada petugas. Dengan ditemukannya cawan tersebut, dia akan diundang dalam acara jamuan sekaligus pemberian hadiah untuknya. Setelah Seras memberikan cawan mata naga, Toka mengatakan ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya. Jika memungkinkan, dia meminta Seras untuk datang ke kamarnya saat pukul 8 malam. Kemudian di malam harinya, Seras datang ke sana sesuai waktu yang dijanjikan. Tanpa basa-basi,
Toka langsung bilang padanya bahwa dia ingin mempekerjakannya sebagai pengawal menuju tanah monster bermata emas. Ceres berencana bepergian menuju wilayah di sebelahnya. Namun demi menjaga rahasianya, dia membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya. Di saat Ceres sedang berpikir, Toka sengaja memancing dia dengan memanggil nama aslinya. Karena dia bereaksi dengan nama tersebut, Ceres tidak punya pilihan lain selain berkata jujur padanya. Bagi Toka, Ceres adalah kekuatan yang sangat dibutuhkan. Dia tidak berniat untuk menjualnya meski sudah tahu identitasnya. Sebagai orang yang pernah diselamatkan olehnya, Ceres mempercayai perkataannya. Karena itu, dia akan menemaninya untuk pergi ke tempat yang dituju olehnya. Keesokan harinya, Ceres akan pergi untuk menghadiri acara penjamuan, sedangkan Toka akan menunggunya di depan penginapan. Namun, tak lama setelah tiba di tempat acara, seseorang yang ahli membongkar ilusi berhasil mengungkap identitas aslinya. Hal ini membuat Toka menunggunya lama sehingga khawatir dengan kondisinya. Sementara itu, di tempat lain, Vicious baru saja mengambil keputusan untuk menyerahkan semua murid yang lemah kepada Sogo. Walaupun Sogo bisa melatih mereka supaya bertambah kuat, tapi dia keberatan dengan keputusan itu karena tidak sesuai dengan keinginannya. Setelah lama menunggu, Toka berasumsi mungkin terjadi sesuatu kepada Ceres. Karena itu, daripada terus menunggu, dia berpikir untuk menjemputnya. Tak lama kemudian, Toka mendengar kabar tentang seseorang yang kabur ke hutan gelap. Selain itu, dia juga melihat ada pasukan yang dikerahkan untuk mengejarnya. Saat ini, Ceres sedang melawan kesatria naga. Dengan kemampuan berpedangnya, dia berhasil menjatuhkan satu persatu kesatria itu saat akan mendekatinya. Lalu, saat posisi komandannya sudah terungkap, dia segera melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Namun, karena perlengkapan roh sucinya tak bisa digunakan, pada akhirnya dia terjatuh dan kehilangan senjata miliknya. Untungnya, Toka segera menemukannya sebelum komandan itu berbuat sesuatu terhadap Ceres. Setelah musuh dikalahkan, Toka tiba-tiba menyuruh Ceres untuk melepaskan pakaiannya di sana. Alasannya karena banyak orang sudah mengetahui seperti apa pakaian yang digunakan olehnya. Perkataannya sempat membuat Ceres terkejut. Selain itu, dia juga merasa sedikit bingung karena kontrak mereka seolah-olah diperpanjang sepihak. Kemudian, saat menanyai musuh tentang siapa yang memerintahkannya, Sivit beserta 5 pejuang naga tiba-tiba menghabisinya. Meskipun berasal dari pasukan yang sama, Sivit tidak bisa membiarkannya hidup karena orang itu berniat membunuh Ceres atas perintah Raja Ortora. Sedangkan alasan raja itu ingin membunuhnya yaitu karena nafsunya kepada Ceres dan perasaan tidak rela jika ada pria lain yang menodainya. Mendengar hal tersebut membuat Ceres diam terkejut. Sementara itu, para pejuang naga melanjutkan diskusi mereka tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap Ceres. Setelah memikirkannya, Sivit mengatakan akan memberikan Ceres kesempatan hidup. Kalau berhasil menang darinya, dia berjanji akan melepaskannya. Namun, di tengah pembicaraan, Sivit merasa jika dirinya lebih tertarik pada lelaki yang bersama Ceres. Lalu, saat Sivit menanyakan siapa namanya, Toka langsung tersenyum dan langsung mengajaknya berbincang. Alasan Sivit penasaran padanya karena Toka terlihat seperti akan berbuat sesuatu jika dirinya ada kesempatan. Selain itu, Toka juga terlihat seakan mengetahui kekuatan lawannya sehingga tidak bergerak dengan gegabah. Kemudian, Toka menyatakan bahwa dirinya sudah tahu kalau Sivit sedang mencari lawan yang setara dengannya. Karena Ceres sudah bukan tandingannya, maka Toka bersedia akan melawannya jika kemampuannya sudah meningkat. Demi meyakinkannya, dia juga mengungkap identitas pahlawannya serta memberitahu tujuan balas dendamnya pada Dewi Pemanggil. Karena mengira Toka akan menepati janjinya, Sivit memutuskan untuk membiarkan Toka dan Ceres pergi. Kemudian, saat Sivit dan rombongannya akan kembali, Toka menggunakan kesempatan itu untuk melancarkan serangan kejutan. Tujuan utamanya saat ini adalah membalaskan dendam, sedangkan keberadaan kesatria naga merupakan sebuah ancaman. Karena itu, Toka beranggapan mereka harus segera dilenyapkan. Sivit tak bisa menerimanya begitu saja. Meskipun sudah dilumpuhkan, dia tetap memaksakan diri untuk bergerak dan berusaha menyerangnya. Namun, karena efek skill lumpuh dan racunnya sangat kuat, maka untuk berdiri pun dia takkan sanggup melakukannya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan sinyal untuk memanggil bala bantuan. Tak butuh lama setelah sinyal diluncurkan, pasukan naga yang lain segera datang mengerumuninya. Selain jumlahnya banyak, jarak menuju pasukan itu juga sangat jauh, sehingga skill biasa takkan bisa menjangkaunya. Untungnya, Toka telah menyiapkan cara untuk
untuk mengatasinya. Dengan menggabungkan diri bersama slime-nya, dia dapat memperluas serangannya sehingga semua musuh terkena jangkauannya. Seketika pasukan naga itu mati dan berjatuhan hingga membuat suasana setelahnya menjadi hening. Dengan begini, Toka dan Seras bisa melanjutkan perjalanannya tanpa ada yang mengejarnya lagi. Malam itu, Toka menjelaskan alasan mengapa dia ingin membalaskan dendam. Meskipun balas dendam itu didorong oleh ego sendiri, Seras menyatakan dia bersedia melakukan apapun supaya bisa membantunya. Sementara itu, di tempat lain, kelompok para pahlawan baru saja kedatangan seorang utusan. Utusan itu bernama Nyantan. Meskipun ada pahlawan yang meremehkannya, sebenarnya dia adalah perwakilan Dewi Vicious yang lebih kuat dari para pahlawan. Ketika ada pasukan yang memeriksa reruntuhan pembuangan, kristal yang terpasang di tempat itu tidak bersinar seperti biasanya. Walau begitu, mereka enggan untuk melapor karena mengira takkan ada yang bisa keluar dari sana. Di waktu malam, Seras beristirahat di penginapan. Sementara itu, Toka masih mencoba perlengkapan yang dia temukan di sekitar kota. Keesokan harinya, para petinggi di kerajaan membicarakan pejuang naga yang telah musnah. Dari hasil penyelidikan, mereka menyadari kalau Seras terlibat dalam pertarungan itu. Tetapi mereka belum bisa memastikan apakah Seras yang membunuhnya. Bagaimanapun itu, Vicious mengatakan kehilangan kekuatan sebesar ini benar-benar menjadi pukulan besar bagi aliansinya. Tak berselang lama, mereka mendapat kabar tentang adanya sekelompok orang yang mengaku telah membunuh kesatria naga. Kelompok itu bernama penyihir terkutuk Ashin. Pada waktu yang sama, Toka dan Seras sedang berkeliling kota. Di kota itu, mereka melihat ada arena pertarungan berdarah di mana budak dan prajurit bayaran saling membunuh. Setelah melihat-lihat sebentar, mereka kemudian mencari penginapan yang bagus. Untuk menghemat biaya dalam perjalanan, Seras menyarankan supaya Toka memesan satu kamar saja. Dia sama sekali tidak keberatan meski harus tidur sekamar dengannya. Kemudian, saat makan malam di kedai, ada pelanggan yang berpendapat kalau yang membunuh pasukan naga itu adalah Seras. Selain itu, ada juga yang mengira jika prajurit terkutuk Ashin lah yang telah melakukannya. Selain membicarakan tragedi pada pasukan naga, pelanggan di kedai itu juga ada yang membicarakan tentang penyihir terlarang. Menurut mereka, ada seseorang di kota ini yang pernah bertemu penyihir itu. Dia adalah pejuang darah terkuat yang bernama Eve Speed. Beruntung, orang yang mereka bicarakan itu baru saja tiba di kedai. Namun, saat Toka mencoba bertanya padanya, Speed malah mengatakan kalau dia belum pernah bertemu dengan penyihir itu. Sepulangnya dari kedai, Seras mengatakan orang itu telah berbohong padanya. Menurutnya, Speed tahu keberadaan penyihir terlarang tapi tidak mau mengatakannya. Setelah itu, Toka dan Seras kembali ke penginapan. Mereka mencoba makanan dari dunia lain sambil memikirkan rencana ke depan. Di sela-sela kesibukannya, Seras kemudian memakai sedikit waktu luangnya untuk melatih kemampuan berpedangnya. Sementara itu, Toka fokus mengamati pergerakannya karena mungkin dia memerlukannya dalam keadaan darurat. Selanjutnya, Seras mencoba mengajarkan teknik yang bisa digunakan pada lawan tanpa melukainya. Namun, karena tubuhnya sedang berkeringat, dia merasa tidak nyaman saat mencoba mendekatinya. Menjelang tengah malam, Seras sudah tidur duluan. Lalu, saat dia menyadari Toka mengalami sulit tidur, Seras pun segera bangun, lalu mengeluarkan beberapa ramuan obat. Seras bermaksud memberinya obat agar tidurnya lebih nyenyak. Namun, dia malah tidak sengaja menuangkan obat untuk merangsang semangat. Seras segera meminta maaf dan siap untuk bertanggung jawab. Tapi, Toka menyuruhnya untuk tidur lagi karena kegiatan besok lumayan banyak. Dari informasi yang didapatkan oleh Seras, setiap pejuang darah selalu mati di pertandingan terakhirnya. Tampaknya pengurus acara telah merencanakan sesuatu untuk membuat mereka kalah. Setelah mengetahui info tersebut, Toka kembali menemui Speed dan menjelaskan semua itu padanya. Meskipun Speed masih merahasiakan keberadaan penyihir terlarang, Toka berniat untuk menolongnya dan membantu seseorang yang ingin dibebaskan olehnya. Speed beranggapan dia tak bisa membatalkan pertarungan besok. Dia juga tidak bisa melarikan diri karena akan dikejar jika tak ikut aturan. Menurut Toka, dia bisa saja bersembunyi di tempat tinggalnya penyihir terlarang. Namun, Speed tetap menolak untuk pergi ke sana karena tak ada orang yang mampu melewati jalannya. Demi membujuknya, Toka mengungkapkan kalau dirinya lah yang telah membunuh 5 pejuang naga. Dia bisa membuktikan ucapan itu dengan kekuatannya serta kesaksian Seras yang melihatnya. Meski demikian, niat Speed untuk bertarung masih belum berubah. Dia lebih mempercayai dunia
pertarungan daripada orang yang tidak dikenal. Touka menyadari kalau dirinya banyak mengatakan hal tidak sopan. Karena itu, dia takkan memaksanya, tapi akan tetap menunggunya di depan gerbang utama. Kemudian, tak lama setelah bertemu dengan Speed, mereka melihat ada sekelompok orang yang mengganggu warga setempat. Tanpa berpikir panjang, Touka memakai skill pada mereka dan langsung pergi meninggalkannya. Untuk memastikan apakah dia punya peluang menang, Speed diam-diam mengamati tuannya. Dari hasil pengamatan itu, dia dapat menyadari kalau tuannya memang orang yang jahat. Dalam pertandingan besok, mereka akan memberinya obat pelumpuh, lalu mengulitinya untuk dipakaikan pemenang. Selain itu, Duxuan juga akan mengambil gadis elf yang dijaga oleh Speed, lalu akan menjualnya jika sudah bosan. Setelah mengetahui niat jahat mereka, Speed segera menemui Touka di depan gerbang. Dia menyatakan setuju untuk pergi ke tanah monster bermata emas dan akan memberitahu di mana penyihir terlarang itu berada. Sementara itu, gadis elf yang dititipkan di penginapan sedang ditindas oleh pengasuhnya. Walau sudah banyak membantu, dia masih saja dapat perlakuan buruk tanpa alasan yang jelas. Namun, situasi seperti ini tidak lama lagi akan berakhir. Beberapa saat kemudian, Speed dan yang lainnya menjemput Liz dan akan membawanya pergi ke tempat yang jauh. Ketika Speed tiba di sana, pemilik penginapan itu langsung memohon ampun padanya. Dia tidak bermaksud menyakitinya dan hanya mengikuti perintah Duxuan saja. Akting busuk seperti itu mungkin bisa menipu Speed, tetapi tidak dengan Touka yang mengetahui bagaimana rasanya ketika ditindas. Setelah menyelamatkan Liz, Touka dan yang lainnya memulai perjalanan mereka. Saat menyelinap keluar kota, mereka tidak menemukan masalah apapun. Tapi sesampainya di area hutan, mereka menemukan ada sekelompok pasukan yang sedang mengejarnya. Untuk menghindari pasukan itu, Speed dan Liz disuruh bersembunyi ke dalam hutan, sedangkan Touka dan Seras akan menghadapinya secara langsung. Saat Seras muncul dengan memakai topeng, mereka langsung mengancam akan memberinya kutukan jika tidak menyerahkan Speed dan gadis yang bersamanya. Tanpa menunjukkan perlawanan, Seras mengatakan dia akan mempertemukannya. Karena itu, dia menyuruh mereka semua untuk ikut dengannya. Karena curiga akan dijebak, mereka menolak ikut dengannya. Seluruh pasukan diperintahkan menjaga jarak dan bersiap untuk menyerang. Setelah merasa unggul dari lawannya, mereka membocorkan rahasianya kepada Seras. Mereka bilang sebagai pengurus gil pembunuh yang dikenal sebagai prajurit asin, mereka bisa membunuh seseorang dengan racun yang sangat berbahaya. Dengan racun itu, mereka telah membuat orang-orang berpikir itu adalah skill kutukan. Mereka juga berbohong telah membunuh pejuang naga untuk meningkatkan ketenarannya. Meski sudah terkepung, Seras menyatakan dia mampu melawan mereka sendirian. Sambil membuka topeng, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhasil selamat saat menghadapi 5 pejuang naga. Walau demikian, mereka tidak percaya jika Seras yang mengalahkannya. Alasannya, mereka memiliki anggota kuat yang lebih layak berhadapan dengan pejuang naga tersebut. Mendengar perkataan itu, membuat Seras berlutut seakan sudah menyerah. Lalu, saat semuanya berpikir sudah tidak ada ancaman, Touka segera membutakan penglihatan mereka dengan memakai kilatan cahaya. Dengan begini, dia bisa mengalahkan mereka semua seakan terkena kutukan sungguhan. Selain prajurit Ashin, Touka dan yang lainnya harus melawan pasukan yang dipimpin oleh Duxuan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Speed menunjukkan dirinya di garis depan supaya pasukan itu terpancing dan mendekatinya. Kemudian, saat semuanya mulai mendekat, Touka segera melumpuhkan mereka dengan cara meracuninya. Namun, karena jumlah musuhnya terlalu banyak, jumlah target untuk skill miliknya telah mencapai batas. Karena itu, Touka harus menggunakan skill yang lain seperti mengacaukan penglihatan musuhnya. Dengan begini, Speed dan Seras bisa menghadapi mereka tanpa ada perlawanan. Setelah semua pasukan sudah dikalahkan, Duxuan berniat melarikan diri. Speed takkan membiarkannya kabur begitu saja. Dia tidak bisa membiarkannya hidup karena pernah mencoba menyentuh orang berharga baginya. Sehari kemudian, kabar tentang hilangnya prajurit Ashin dan Duxuan sampai ke istana. Mereka tidak bisa melacak keberadaannya karena Touka memusnahkannya sampai tak tersisa. Ketika turun hujan, Touka dan rekan-rekannya berteduh di dalam gua. Mereka akan istirahat di tempat itu sambil menghangatkan badan dengan api unggun. Saat itu, Seras memperbolehkan Touka untuk tidur di pangkuannya. Tetapi karena matanya masih segar, Touka menyuruh dia saja yang melakukannya. Namun, sepertinya Seras tak bisa terlalu lama bersandar padanya karena Touka hanya berniat untuk bercanda. Besok paginya, Seras mengatakan kalau sekarang sudah saatnya kelompok ini memiliki nama
sebagai tentara bayaran. Terinspirasi oleh topeng yang dipakai sebelumnya, mereka memutuskan untuk memakai nama pasukan penguasa lalat. Di tempat lain, para pahlawan dipertemukan dengan pelatih yang tangguh. Selain melatihnya, Dewi juga akan mengirim mereka ke tanah monster bermata emas. Beberapa hari kemudian, Touka dan rekan-rekannya telah sampai di zona iblis emas. Sebagai bagian dari kelompok ini, maka dalam perjalanan, Liz ingin membantu mereka dengan membawa barang bawaan. Dengan begini, yang lainnya bisa fokus menghadapi monster yang ditemui di sepanjang jalan. Namun, karena barang bawaannya terlalu banyak, maka dia harus lebih berhati-hati saat melewati medan yang sulit. Berkat bantuan Touka, Liz berhasil menyeberangi sungai. Namun, Seras malah terpeleset karena konsentrasinya teralih oleh perkataan Speed. Saat itu, Speed membicarakan apa yang akan terjadi pada anak Touka dan Seras karena keturunan elf dan manusia itu sangat langka. Touka tak ingin membiarkan Seras terkena flu. Karena itu, dia segera meminjamkan jubah miliknya. Beberapa saat kemudian, Speed merasakan ada monster yang mendekat. Melihat ukurannya yang sangat besar, Speed merasa tak sanggup untuk melawannya. Karena itu, Touka menyuruhnya untuk mundur sedangkan dia akan menghadapinya sendiri. Kemudian, saat monster itu semakin mendekat, dia langsung menyerang dengan memberi status abnormal lumpuh dan amukan. Setelah beberapa saat, makhluk itu mati dengan sendirinya. Lalu, Touka mengambil sebagian dagingnya untuk bahan memperkuat slime. Tak berselang lama, mereka merasakan aura yang aneh. Saat diperiksa, ternyata aura itu berasal dari telur yang sebentar lagi akan menetas. Lalu, saat telurnya mulai menetas, keluarlah seekor kuda yang dapat membesar berkali-kali lipat. Kuda itu memiliki organ penyerap sihir seperti monster dan makhluk ajaib. Jika terisi dengan sihir, dia akan langsung membesar dan menunjukkan wujud aslinya. Pada saat yang sama, para pahlawan sedang menaikkan level di zona iblis emas. Berkat Asagi, kelompoknya bisa bekerja sama sehingga poin pengalamannya terbagi rata. Sementara itu, Kirihara merasa tak puas dengan hasilnya karena mereka hanya melawan monster yang lemah saja. Saat tengah malam, pelatih memerintahkan kelompok pahlawan untuk berlindung karena ada monster kuat yang akan datang. Merasa telah diremehkan, Kirihara mengabaikan perintah itu dan segera mengalahkan monsternya sendirian. Keesokan harinya, Seras dan Speed panik karena Touka sudah tidak ada saat mereka terbangun. Ternyata dia sengaja bangun lebih awal untuk menghabisi monster yang mendekati mereka. Itu adalah monster berwajah manusia. Namun, dibanding dengan yang pernah dihadapinya, Touka beranggapan monster itu tidak terlalu merepotkan. Kemudian, saat mereka berjalan memutari tebing, Seras menyarankan Touka supaya beristirahat. Tetapi, Touka ingin pergi sejauh mungkin sebelum turun hujan. Saat melewati lembah, mereka tidak merasakan keberadaan monster. Seras mengira mungkin hal ini bisa terjadi karena mereka sudah semakin dekat dengan penyihir terlarang. Tak berselang lama, mereka sampai di terowongan yang terhubung dengan tempat penyihir. Namun, saat hendak masuk terowongan, tiba-tiba muncul makhluk aneh di belakang mereka. Saat Speed menebasnya, makhluk itu mengeluarkan suara bising yang menarik sejumlah besar iblis lainnya untuk mendekat. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka masih punya waktu hingga gerombolan monster itu sampai di sana. Dalam situasi tersebut, Speed mengatakan kalau dia akan menjadi umpan. Sementara itu, yang lainnya disuruh pergi menuju lokasi penyihir. Mimori sangat menentang rencananya. Menurutnya, Speed takkan bisa selamat jika bertarung sendirian di sana. Lagi pula, dia tak perlu menanggungnya sendiri karena semua ini terjadi bukan karena salahnya. Selain itu, Speed adalah bagian penting dalam pertemuan mereka dengan penyihir karena hanya dia yang memiliki petanya. Oleh karena itu, sebagai orang yang punya peluang terbesar untuk bertahan, Mimori memutuskan akan melawannya. Saat gerombolan monster mulai bergerak, para pahlawan segera lari ke tempat yang aman. Namun, karena jumlahnya terlalu banyak, sebagian dari mereka ada yang tidak selamat. Seras dan yang lainnya diminta bersembunyi di goa yang mereka temukan, sedangkan Mimori akan memancing semua musuhnya ke tempat yang menguntungkan. Saat bersamaan, terjadi perpecahan di antara pahlawan. Dikarenakan Yasu mengabaikan kelompoknya, Sogo meminta dia untuk melindungi mereka karena dia memiliki peringkat yang tinggi. Sementara Yasu tidak mau mendengarkannya. Dia malah merasa tersinggung dan merasa sudah diremehkan olehnya. Kirihara secara langsung menyatakan kalau dia tidak menyukai sifatnya. Hal ini membuat Yasu semakin marah dan hampir menyerangnya.
Ketika berlindung di dalam gua, Speed berpendapat meskipun Touka memiliki status yang kuat tapi belum pasti dia akan menang. Sejak masuk ke zona iblis, dia tidak beristirahat dengan benar sehingga mereka tidak bisa memastikan apakah dia dalam kondisi prima. Sebenarnya, Speed punya suatu keahlian untuk menyembunyikan keberadaannya. Selain itu, jika Touka terluka parah, hanya dia saja yang bisa membawanya. Karena itu, dia ingin sekali membantunya bertarung. Sebagai wakil ketua, sekarang adalah giliran Seras untuk membuat keputusan. Dia minta maaf jika meragukan kemampuannya dan mengizinkan dia pergi, tapi dengan syarat harus kembali dengan selamat. Di sisi lain, Touka baru saja melancarkan serangan pertamanya. Dengan memanfaatkan slime yang lentur, dia dapat memberikan status abnormal pada monster yang mengejarnya. Untuk sesaat, Touka berhasil mengacaukan formasi mereka, tapi mereka kemudian bangkit lagi dan kembali mengejarnya. Selain itu, Touka juga tak bisa mendeteksi posisi mereka karena teredam suara hujan. Meski begitu, dengan kecepatan yang sekarang, dia masih unggul dari lawannya. Dengan melancarkan skill status abnormal, dia mampu membantai mereka sehingga levelnya terus meningkat. Di sisi lain, Speed tak sengaja pergi ke tempat pahlawan. Karena dikira dia bagian dari rombongan iblis, dia pun diserang oleh Itsuki. Saat Itsuki menyerang, serangan yang dilancarkan olehnya menyebabkan tenggorokan Speed terluka. Hal ini membuat Speed kesulitan berbicara sehingga tidak bisa menjelaskan maksud kedatangannya. Beruntung, kakaknya yang bernama Hijiri segera menghentikan pertarungan mereka. Dia menyadari Speed berbeda dengan monster dan memiliki kecerdasan seperti manusia. Dengan tenang, Hijiri minta maaf mewakili adiknya. Dia juga memberi informasi tentang teman-temannya yang berasal dari dunia lain. Sementara itu, Touka yang sedang membasmi gerombolan monster mulai merasa kelelahan. Meskipun levelnya sudah menyentuh angka 2000, rasa lelah dan lukanya tidak akan pulih dengan sendirinya. Walau begitu, sebagian besar monster berhasil dikalahkan olehnya. Yang tersisa tinggal monster berwajah manusia yang bersembunyi di sekitar hutan. Tak berselang lama, monster humanoid itu menyerang Touka dari jarak jauh. Serangan itu menyebabkan Touka terjatuh dari kuda yang ditungganginya. Tidak seperti kebanyakan monster, musuh kali ini mengetahui kelemahan skillnya yang hanya bisa dipakai dari jarak dekat. Agar bisa mendekatinya, Touka kemudian menggunakan slime-nya sebagai umpan. Lalu, ketika musuhnya teralihkan oleh slime, dia melompat ke udara dan segera melumpuhkannya. Dengan begini, monster terkuat sudah dikalahkan. Namun, luka parah di seluruh tubuhnya menyebabkan dia kesulitan bergerak. Beberapa saat kemudian, Speed berhasil menemukan Touka. Dia segera menghabisi musuh yang tersisa dan membawa Touka pergi ke dalam goa. Setelah tiba di goa, Seras segera mengobati lukanya. Kemudian, saat Touka sudah tertidur, Seras tiba-tiba tersandung dan tidak sengaja mendekati wajahnya. Melihat wajah Touka dari jarak yang dekat, membuat Seras tersadar akan perasaannya kepada Touka. Karena itu, secara tidak sadar, dia mencium Touka yang sedang tertidur. Keesokan harinya, Seras mengatakan ada sesuatu yang ingin disampaikan olehnya. Namun, karena saat ini masih belum memiliki keberanian, dia akan mengatakannya suatu hari nanti. Dari kejadian semalam, Touka sudah mengetahui kalau Seras memiliki perasaan padanya. Walau begitu, sampai waktunya tiba, dia hanya harus berperan sebagai temannya saja. Kemudian, saat tiba di wilayah penyihir, ada golem penjaga yang menghalanginya. Namun, berkat skill status lumpuhnya, Touka bisa melewati penghalang itu dengan mudah. Di sebuah rumah, terdapat terowongan dalam bawah tanah. Lalu, saat Touka dan yang lainnya masuk ke terowongan itu, mereka sampai di tempat yang luas, seperti melewati dimensi lain. Di tempat itulah, Touka bertemu penyihir terlarang yang mengetahui petunjuk untuk membalaskan dendamnya.